Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kerawanan banjir menggunakan ArcGIS Pro. Eee, Wilayah yang saya, analisis merupakan Kota Bekasi. Bisa di-next? Baik, sebelum kita memulai untuk analisis kerawanan banjir, kita harus tahu mengenai definisinya dulu, dasarnya dulu, mengenai sistem informasi geografi. Jadi, sistem informasi geografi ini terdiri dari tiga kata. Kalau kita lihat secara harfiahnya, sistem, informasi, dan juga geografi. Sistem itu merupakan suatu mekanisme yang terorganisir untuk mengolah data, menganalisis, menyimpan hingga menghasilkan suatu informasi. Sementara informasi itu data yang udah diolah menjadi suatu yang memiliki makna. Terus kalau misalkan geografi itu berhubungan dengan ruang, lokasi, wilayah, dan juga permukaan bumi. Jadi kalau misalkan sistem informasi geografi menurut Esri Indonesia itu adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan juga menampilkan semua bentuk informasi dalam informasi yang berreferensi geografi. Nah, menurut Kementerian Keuangan Learning Center atau KLC, itu sistem informasi geografi merupakan suatu sistem teknologi yang menggabungkan sistem informasi geografi dengan data yang terkait guna keperluan untuk analisis dan juga representasi visual. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kaitan dari SIG dengan ekonomi pembangunan. Boleh di-next? Nah, kaitan dengan ekonomi pembangunan tuh apa aja sih? Yang pertama, itu membantu melihat ketimpangan pembangunan. Jadi, baik informasi ini baik dari untuk pemerintah maupun masyarakat ataupun kementerian ini juga bisa membantu untuk melihat pembangunan progres dari pembangunan wilayah gitu. Jadi misalkan pemerintah ingin melihat bagaimana tingkat kemiskinan gitu di wilayah Indonesia Timur, maka bisa menggunakan sistem informasi geografi ini gitu. Jadi dilihat dengan pemetaan wilayahnya. Kemudian membantu perencanaan infrastruktur. Nah, SIG juga digunakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga bendungan. Jadi kayak misalkan pembangunan Trans Jawa itu bisa menggunakan ECG ini dengan analisis spasial untuk kita mengetahui apakah itu efisien atau enggak gitu, dan juga konektivitasnya seperti apa, dan juga analisis yang lainnya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan dari pemerintah. Nah, ECG ini membantu pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis data wilayah sehingga kebijakan pembangunan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Boleh di-next? Nah, selanjutnya kita akan bahas soal manfaat dari sistem informasi geografi. Ini menurut Datri Cahyono dan juga Dahlia tahun 2017. Yang pertama adalah pengukuran. Nah, SIG ini, contoh misalkan kita digunakan untuk mengukur suatu luas sawah atau luas suatu kabupaten atau luas misalkan pemukiman di suatu kecamatan, itu kita bisa menggunakan sistem informasi geografi. Yang kedua itu pemetaan. Jadi pemetaan ini kayak menyajikan data dalam bentuk visual gitu dari bentuk peta sehingga informasi yang kita dapatkan itu lebih mudah untuk dipahami gitu. Misalkan kayak kita mau membuat peta rawan banjir ataupun kayak peta kemiskinan itu jadi manfaat SIG itu untuk mapping, untuk pemetaan. Terus yang ketiga ada pemantauan atau monitoring. Nah, seperti namanya monitoring, jadi kayak untuk memantau proses perubahan gitu yang terjadi dari suatu wilayah gitu. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun peneliti ataupun kementerian. Nah, selanjutnya ada pemodelan atau modeling, itu kayak kita membuat suatu simulasi ataupun forecasting gitu, yang kemungkinan bakal terjadi dari analisis suatu kondisi wilayah tertentu. Seperti itu. Misalkan kayak pemodelan banjir gitu, berdasarkan curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dalam ekonomi pembangunan juga, SIG dapat menghubungkan data ekonomi dengan data lokasi wilayah tertentu, sehingga dapat melihat kondisi suatu daerah itu secara lebih akurat, dan juga kebijakan pembangunan menjadi lebih efektif, efisien, dan juga tepat sasaran. Nah, berikut ini dari Esri Indonesia, itu saya dapatkan bahwa yang menggunakan sistem informasi geografinya ini ada juga dari kementerian, dari perusahaan, dari BUMN juga, itu menggunakan sistem informasi geografi. Misalkan dari Kementerian PUPR itu untuk merencanakan tata tata kelola pemukiman gitu, atau misalkan dari Kementerian Kehutanan itu untuk melihat bagaimana luas dari hutan apakah berkurang atau tidak, ataupun kayak lebih banyak pemukiman atau enggak di suatu daerah. Terus kalau misalkan Kementerian Perhubungan untuk melihat konektivitas antar wilayah,
menggunakan analisis network dan sebagainya. Kemudian ada analisis dasar sistem informasi geografi. Yang pertama, sebenarnya ada banyak, tapi saya pilih 3. Yang pertama, analisis overlay adalah proses untuk menumpang-nindihkan ataupun menggabungkan 2 atau lebih layer atau peta untuk menghasilkan informasi baru. Tujuannya itu untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat, komprehensif. Nah, ini ada contohnya overlay, misalkan lapisan pertama itu curah hujan, terus juga lapisan kedua itu penggunaan lahan, yang lapisan ketiga itu kemiringan lereng. Maka kalau misalkan nanti digabungkan, nanti ada irisan ataupun ditemukan nanti atau intersect-nya itu bisa dilihat di gambarnya intersect ataupun union, nanti hasil overlay-nya itu bakal mengetahui kesesuaian lahan gitu, misalkan digunakan untuk pertanian gitu. Karena ini, komponennya penggunaan lahan, curah hujan, dan juga kemiringan lereng. Kemungkinan ini digunakan untuk, lahan yang cocok untuk pertanian. Seperti itu kalau misalkan analisis overlay. Selanjutnya. Nah, ini ada metode overlay di sistem informasi geografi. Ada banyak juga, tapi saya milih 3. Yang pertama, itu ada clip, digunakan untuk memotong suatu layer berdasarkan batas wilayah tertentu. Tujuannya itu untuk mengambil suatu area tertentu saja. Misal, kalau misalkan kita mau untuk analisis di wilayah Bandung aja gitu. Di peta RBI kita ngambil wilayah misalkan Jawa Barat, maka di klipnya itu sesuai dengan yang kita mau, misalkan di Bandung saja gitu, atau per kecamatan. Itu bisa dilakukan dengan metode klip. Nah, caranya itu kita klik view, habis itu geoprocessing, lalu kita search ketik klip di search bar, nanti habis itu diklik, kemudian nanti muncul gambar seperti ini yang ada di kanan. Nah, diisi input feature-nya, itu tujuan yang mau kita potong gitu. Itu apa gitu, misalkan yang tadi kita bahas, input feature-nya itu Jawa Barat gitu, karena kita masukin data wilayahnya itu Jawa Barat. Nah, kemudian clip feature-nya itu cangkupan yang mau kita potong gitu. Itu misalkan wilayah administrasi kota atau kabupaten ya. Kemudian ada metode intersect. Intersect ini adalah metode untuk mengambil bagian wilayah yang saling bertumpukan ataupun beririsan. Biasanya tuh metode intersect seperti tadi kita juga udah lihat kalau misalkan metode overlay dari penggunaan lahan, terus juga ada curah hujan. Nah, nanti di intersect itu maka dapatlah wilayah yang cocok gitu. Jadi yang saling beririsan itu yang bakal diambil gitu, yang cocok untuk wilayah pertanian. Nah, itu sedikit contoh mengenai intersect. Nah, kalau misalkan caranya di ArcGIS itu kita klik view geoprocessing, kemudian kita cari intersect di search bar, kemudian akan muncul gambar seperti di samping. Nah, isi input feature-nya itu layer yang mau kita analisis gitu, apa aja. Misalkan kayak mau peta pemukiman rawan banjir, maka input feature-nya itu sungai. Terus juga kita juga bisa tambahin layer pemukiman gitu. Jadi kita bisa mengetahui pemukiman yang rawan banjir. Oke, di next. Kemudian ada union. Nah, union ini gabungan ya maksudnya. Jadi metode untuk menggabungkan seluruh area dan juga atribut dari 2 layer ataupun lebih biasanya digunakan untuk penggunaan lahan dan juga batas administrasi kecamatan. Jadi misalkan pengen mengetahui batas administrasi kecamatan dan digabung dengan penggunaan lahan. Input feature caranya kita bisa klik view geoprocessing sama aja seperti sebelumnya, cuma di search bar-nya kita cari union gitu. Input feature-nya kita masukkan layer yang mau digabungkan, kemudian seperti contoh ini saya layer penggunaan lahan juga batas administrasi kecamatan. Nah, habis itu ketika di-run maka kedua layer ini menjadi satu gitu. Boleh di next. Kemudian tadi analisis overlay, yang pertama analisis dasarnya, yang kedua ada analisis buffer. Ini digunakan untuk membuat zona ataupun jarak tertentu di sekitar suatu objek geografis. Jadi dengan SIG ini bisa melihat pengaruh dari suatu area ataupun suatu titik garis ataupun poligon ya, atau area. Nah, tujuannya itu untuk analisis jangkauan pelayanan, menentukan zona aman, mengukur kedekatan lokasi. Ini di kiri ini ada contohnya, misalkan itu aliran sungai. Nah, analisis buffer-nya itu misalkan kita ingin mengetahui area 100 meter di sekitar sungai, maka itu analisisnya pakai analisis buffer gitu. Coba di next. Nah, yang ini multi-ring buffer sebenarnya sama analisis buffer, tapi multi-ring buffer maksudnya di sini adalah kalau buffer aja itu cuma analisis satu area aja gitu. Kalau multi-ring buffer, maka kita analisis bertingkat gitu. Misalkan seperti gambar di samping ini ada sungai, kita analisis kayak 100 meter jarak dari sungai gitu, ataupun jarak
200 meter ataupun, dan seterusnya gitu, sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Nah, kalau menurut definisinya sendiri itu, digunakan untuk membuat beberapa zona jarak ataupun buffer sekaligus untuk melihat, di sekitar suatu objek geografis. Tujuannya untuk melihat tingkat pengaruh suatu objek berdasarkan beberapa jarak tertentu gitu. Boleh di-next? Nah, kemudian ada analisis network, digunakan untuk menganalisis hubungan antar jalur atau konektivitas jaringan. Biasanya dipakai untuk jalan, rel kereta, distribusi logistik, jaringan listrik, dan juga jaringan pipa. Tujuannya untuk mencari rute tercepat, terpendek, analisis distribusi layanan, ataupun optimasi transportasi. Ya, jadi seperti digambar, kayak misalkan mau analisis dari satu titik ke tujuan gitu. Nah, dianalisis nih, misalkan kita dapat datanya rute tercepat, ataupun kayak ada uh, ataupun keramaian gitu. Nah, itu menjadi, komponen-komponen yang nantinya dianalisis, eee, dengan analisis network gitu, sehingga akan mendapatkan rute tercepat. Boleh di-next. Nah, kemudian kita masuk ke, eee, intinya analisis kerawanan banjir di Kota Bekasi. Jadi setelah kita tahu tadi ada definisinya, metodenya, dan juga analisis yang digunakan, maka, kali ini kita akan analisis kerawanan banjir di Kota Bekasi. Analisis ini memadukan lahan permukiman, ini kan berarti menggunakan overlay ya, lahan pemukiman dan juga sungai di mana telah ditambahkan tingkat kerawanan. Jadi nanti ada klasifikasinya dimasukkan di data menurut klasifikasi yang telah ditentukan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk mengetahui tingkat risiko ataupun kerawanan permukiman terhadap banjir berdasarkan kedekatannya dengan sungai. Terus analisisnya ini kita pakai overlay, terus habis itu metodenya intersect, ini juga memakai, ada clip gitu untuk memotong, wilayah, terus juga ada multi ring buffer untuk, apa sih namanya, tingkat zona kedekatan dengan sungai, seperti itu. Boleh di-next? Nah, ini ada, seputar, wilayah Kota Bekasi. Nah, wilayah Kota Bekasi ini seperti yang ada gambar di sebelah kanan, letak geografisnya dan luas wilayahnya sekitar 210,49 kilometer persegi dan letak geografisnya itu berada di 106 derajat 48 menit 28 detik, bujur timur, hingga 107 derajat 27 menit 29 detik bujur timur. Nah, dan juga 6 derajat 10 menit 6 detik itu sampai 6 derajat 30 menit 6 detik di lintang selatan. Nah, kondisi topografinya sendiri, Kota Bekasi itu berada di kemiringan antara 0,2% itu datar ya, menurut klasifikasinya, dan juga terletak pada ketinggian antara 11 meter sampai 81 meter di atas permukaan laut. Nah, ketinggiannya ini enggak terlalu tinggi karena dia memang berada di dataran rendah gitu. Sekitar 25 meter, di atas 25 meter itu ada di Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan juga Pondok Gede. Kemudian ketinggian 25 sampai 100 meter itu ada di Kecamatan Bantar Gebang, Pondok Melati, dan juga Jati Asih. Kemudian hidrologinya, sungai-sungai di Kota Bekasi itu ada 3 sungai utama gitu. Yang pertama ada Sungai Cakung, Sungai Bekasi, Sungai Sunter, dan juga anak sungainya. Nah, ini layoutnya kerawanan banjir di Kota Bekasi. Bisa dilihat bahwa di bagian legenda itu ada kelas-kelasnya di mana 0 sampai 1 kilometer sampai 0,4 kilometer itu bahaya, dalam rentang bahaya. Sementara 0,4 sampai 0,8 kilometer itu kategori sedang. Terus 0,8 sampai 1,2 kilometer dari sungai jaraknya itu berada dalam kategori rendah. Terus kurang dari 0,1 kilometer itu dalam kategori sangat bahaya. Di atas 1,2 kilometer itu sangat rendah. Bisa dilihat bahwa hampir dari keseluruhan Kota Bekasi ini berada warnanya hijau ya. Itu berarti dalam klasifikasi bahaya. Seperti itu. Karena banyak banget ini kita bisa lihat aliran sungainya yang garis merah dan dari sebenarnya dari Jati Sampurna itu dari arah Kabupaten Bogor gitu menuju Medan Satria itu ke arah utara ya. Jadi ke arah hilir, semakin ke arah hilir, anak sungainya itu makin banyak dan menjadi semakin rawan. Oke, boleh di-next. Yang pertama Kecamatan Mustika Jaya, itu bisa dilihat ya, ini data yang di kiri itu petanya, dilihat Mustika Jaya itu ada aliran sungai yang membentang di wilayah Mustika Jaya. Nah, itu aliran sungainya berasal dari Sungai Cilengsi. Nah, kalau misalkan
Mustika Jaya ini masih, berada di wilayah hulu ya, bukan di hilir, sehingga nggak terlalu rawan dia, untuk daerahnya. Bisa dilihat bahwa persenannya, bahaya itu berada di rentang 38%, terus juga sedang itu berada di wilayah 38%, sementara sangat bahaya itu berada di rentang 13%, kalau misalkan rendahnya 8%, dan juga, sangat rendah itu berada di 3%. Biasanya sangat rendah ini berada jauh dari aliran sungai ataupun, elevasinya tuh tinggi gitu, di daerah yang tinggi, sehingga, rendah untuk terjadi banjir. Terus yang bawah ada tabel untuk grafik luasnya, bisa dilihat bahwa, luasnya kebanyakan itu luas yang pemukiman yang berada di zona bahaya, karena kedekatannya dengan sungai gitu. Kedekatannya sekitar 0,1 sampai 0,4 kilometer dari sungai. Kemudian juga, disusul dengan klasifikasi yang sedang. Boleh di-next. Kita lanjutkan di, wilayah Bantar Gebang. Di Bantar Gebang ini, masih didominasi oleh wilayah bahaya ya. Seperti yang kita lihat bahwa 35% itu berada di wilayah bahaya, disusul dengan wilayah sedang 34%, wilayah sangat bahaya 10%, rendah 17%, dan sangat rendah 4%. Nah, kalau dilihat dari, luasnya itu berada di bahayanya 5,61 meter persegi. Nah ini, eh, kenapa apa sih namanya, nggak rawan banjir, karena Bantar Gebang ini masih elevasinya itu tinggi gitu, jadi dia masih wilayah di selatan, masih elevasinya tinggi dibandingkan dengan wilayah di hulu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada Kecamatan Rawalumbu. Oh ya, Kecamatan Rawalumbu. Nah, Kecamatan Rawalumbu ini mulai, bahayanya, pemukiman yang terletak di Rawalumbu ini sekitar 51% ini bahaya, terus 23%-nya ini, berada dalam kategori sedang, terus juga 20% dalam kategori sangat bahaya. Nah, kenapa seperti itu? Karena, eee, apa sih namanya, elevasinya itu mulai wilayah datar, sehingga, eee, meningkatkan kerawanan banjir gitu, kerawanan terjadinya banjir, sehingga pemukiman-pemukiman di sana pun, eee jadi kategorinya semakin, berada di dalam wilayah bahaya. Terus, di wilayah Rawalumbu ini, banyak juga anak sungai, dan juga disebabkan oleh biasanya kali Rawalumbu yang, eee, meluap setiap debit airnya mulai meningkat, biasanya karena hujan ataupun kiriman ya. Bisa dari kiriman dari Sungai Cilengsi ataupun Sungai Cikeas, itu ada di Kabupaten Bogor, seperti itu. Maka bahayanya semakin tinggi. Boleh di-next? Lanjut ada Kecamatan Bekasi Timur. Nah, ini semakin besar potensi bahayanya, pemukiman yang bahaya, karena, aliran sungainya juga semakin banyak gitu, dan elevasinya juga semakin rendah, berada di kisaran 55% pemukiman yang rawan banjir. Terus juga 28% ini sangat bahaya, dan 17% ini dalam wilayah sedang. Nah, di Bekasi Timur ini, dilalui oleh, Sungai Bekasi. Nah, Sungai Bekasi ini merupakan gabungan dari Sungai Cilengsi dan juga Sungai Cikeas yang berhulu di Kabupaten Bogor tadi ya. Nah, kalau misalkan kirimannya itu meningkat, kiriman aliran sungainya ini meningkat, maka, Sungai Bekasinya juga debit airnya bakal meningkat, sehingga, berpotensi untuk, menyebabkan banjir di wilayah Bekasi Timur. Sehingga terus juga, Bekasi Timur ini, padat penduduk ya, sekitar, 17,88882 kilometer persegi, atau kedua yang terpadat di Kota Bekasi. Sehingga itu menyebabkan, Bekasi Timur ini menjadi rawan. Boleh di-next? Selanjutnya ada, Bekasi Utara. Nah, Bekasi Utara ini merupakan wilayah di Bekasi yang paling, rawan dari, banjir gitu. Hampir sekitar, 59%, dan juga itu bahaya, dan juga 38% ini sangat bahaya. Sementara sedangnya itu hanya 3% gitu. Sisanya rendah dan sedang itu, rendah dan sangat rendah itu nggak ada gitu. Berarti hampir, keseluruhan atau, 97% ya, itu wilayah Bekasi Utara berada di rentang bahaya dan juga sangat bahaya. Kenapa bisa begitu? Karena dia semakin ke utara, artinya semakin, berada di wilayah hilir, sehingga, apa sih namanya, sehingga elevasinya itu rendah, dan juga,
banyak kiriman-kiriman aliran sungai yang berada dari hulu gitu. Misalkan dari Sungai Cilengsi, Sungai Cikeas gitu. Itu misalkan kalau debit airnya tinggi, terus juga dia mengalir juga melewati wilayah kayak Jati Asih, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, maka wilayahnya itu aliran sungainya itu akan bermuara di hilir dong. Nah, itu maka dari itu Bekasi Utara ini menjadi daerah yang rawan karena dia berada di daerah hilir dan juga menampung semua aliran sungai yang berada di hulu seperti itu. Dan juga Bekasi Utara ini menjadi posisi ketiga wilayah terpadat di Kota Bekasi, sekitar 16.816 km persegi pada tahun 2024. Eh, lanjut. Selanjutnya Kecamatan Medan Satria. Ini juga sama rawannya dengan Bekasi Utara. Kenapa? Karena dia masih di wilayah hilir. Nah, sekitar 61% itu bahaya, terus juga 36% itu sangat bahaya, sementara sedangnya cuma 3%. Nah, karena kedekatannya dengan permukiman dengan sungai, jadinya ada Kali Cakung, Kali Baru, dan juga saluran drainase yang kalau misalkan curah hujan tinggi ataupun ada kiriman itu bakal debit airnya semakin tinggi sehingga menyebabkan permukiman ini menjadi bahaya ataupun sangat bahaya gitu, menjadi rawan untuk banjir gitu. Dan juga lumayan padat di Medan Satria ini sehingga resapan airnya kurang. Sehingga itu juga menjadi faktor terjadinya banjir di wilayah Medan Satria. Oke, boleh di next. Kemudian ada Bekasi Barat. Nah, Bekasi Barat ini bahayanya sekitar 53%, terus sangat bahayanya 30%, dan sedang 16%. Jadi sekitar 83% wilayahnya ini masuk dalam kategori bahaya dan juga sangat bahaya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia Sungai Bekasi Barat ini dialiri oleh Sungai Bekasi dan juga Kali Cakung. Nah, selain itu, pemukiman yang di Bekasi Barat ini tertinggi di kota Bekasi. Nah, wilayah banyak juga saluran-saluran kecil, saluran air kecil itu yang berada di wilayah Bekasi Barat ini, sehingga menjadikan wilayah Bekasi Barat ini berpotensi bahaya gitu. Karena 83% ini masuk dalam kategori bahaya. Boleh di next. Selanjutnya Bekasi Selatan. Sekitar 57% itu bahaya, sangat bahayanya itu 32%, sedangnya itu 11%. Jadi bisa dibilang artinya 89% ini pemukiman berada di wilayah kategori bahaya dan juga sangat bahaya. Karena di Bekasi Selatan ini ada daerah aliran sungai atau DAS, Rawa Tembaga, yang merupakan aliran yang menuju Sungai Bekasi. Jadi kalau misalkan Sungai Bekasinya penuh, itu maka DAS ini nggak bisa untuk mengeluarkan air yang berada di wilayah Bekasi Selatan, sehingga terjadi namanya backwater effect gitu. Jadi dia nggak bisa dibuang airnya dari dalam Bekasi Selatan gitu, karena wilayah di Sungai Bekasinya itu juga debit airnya penuh. Terus juga di wilayah Bekasi Selatan itu dibangun pemukiman dan perkotaan sehingga resapannya juga rendah. Selanjutnya, oke, selanjutnya di wilayah Pondok Gede, itu bahayanya sekitar 40%, 41%, sangat bahayanya itu 16%, sedangnya 37%, dan juga rendahnya 5%. Nah, dapat dikatakan itu kenapa rawan, karena di wilayah Pondok Gede ini dialiri oleh ada Sungai Sunter di wilayah di perbatasan dekat Jakarta, dan juga ada Sungai Bekasi, sehingga itu menyebabkan Pondok Gede ini bahaya dalam kategori rawan gitu, rawan banjir. Baru-baru ini juga terjadi banjir di Kota Bekasi di perumahan Pondok Gede Permai atau PGP itu tahun 2020 itu karena tanggul Kali Bekasi ini jebol, sementara yang baru terjadi itu tahun 2025 itu terjadi karena memang debit airnya tinggi gitu, dan juga banyak kiriman dari berbagai aliran ya dari hulunya. Boleh di next. Selanjutnya Kecamatan Jati Asih, itu sangat berbahayanya 16%, bahayanya 44%, sedangnya 37%, dan juga rendahnya 3%. Nah, artinya sekitar 60% ini di Jati Asih itu kategori bahaya dan juga sangat bahaya. Ini lumayan besar karena di Jati Asih sendiri itu berbatasan dengan Sungai Cilengsi gitu, dan juga pertemuan dengan Sungai Cikeas. Jadi Sungai Cikeas dan juga Sungai Cilengsi ini
titiknya itu bertemu di satu titik. Nah, titiknya itu di wilayah Jati Asih. Jadi sehingga menyebabkan Jati Asih ini juga rawan untuk banjir gitu. Karena kalau misalkan kedua sungai ini dari hulunya atau dari Kabupaten Bogornya itu debit airnya tinggi, maka juga akan menimbulkan banjir di Jati Asih ini. Boleh next. Oke, selanjutnya ada Kecamatan Pondok Melati. Nah, bahayanya itu sekitar 43%, sangat bahayanya 19%, sedangnya 32%, rendahnya 7%. Artinya sekitar 62% permukiman di Pondok Melati ini dikategorikan bahaya dan juga sangat bahaya. Karena di Pondok Melati ini berbatasan dengan Sungai Cikeas. Artinya ketika debit air dari hulunya sama sih seperti yang sebelumnya, karena debit airnya tinggi, maka bakal berpotensi untuk Kecamatan Pondok Melati ini untuk banjir gitu. Tapi nggak serawan di Jati Asih gitu. Ini kan Pondok Melati ini sebelahan sama Jati Asih, tapi nggak serawan itu karena masih nggak bertemu langsung dengan Sungai Cilengsi dan juga Sungai Cikeas seperti di Jati Asih. Karena juga di Pondok Melati elevasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Jati Asih. Terus juga kepadatan penduduknya nggak setinggi di Jati Asih. Boleh di next. Kemudian ada Jati Sampurna, ini kecamatan yang terakhir, ada 12 kecamatan. Nah, ini yang ke-12, itu bahayanya sekitar 68%, sangat bahayanya 19%, sedangnya 66% dan juga rendahnya 7%. Nah, artinya sekitar 87 wilayah Jati Sampurna ini bahaya dan juga sangat bahaya. Hal ini karena Jati Sampurna ini dekat dengan Sungai Cikeas dan juga ada beberapa anak sungai dari daerah aliran sungai DAS Cilengsi. Terus juga tapi di Jati Sampurna ini masih nggak terlalu bahaya atau masih ada wilayah yang rendahnya dan juga wilayah yang sedangnya itu karena elevasinya itu tinggi gitu. Sehingga kalau misalkan banjir lebih cepat untuk surut gitu dibandingkan dengan wilayah Bekasi yang lain dan juga airnya itu lebih cepat mengalir. Boleh di next. Nah, sehingga dapat dikatakan seperti yang saya katakan sebelumnya, ini masih sama. Wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi itu berada di wilayah Bekasi Utara. Alasannya sama, karena berada di hilir, bisa kalian lihat juga petanya di sebelah kanan bawah, itu berada Bekasi Utara berada di wilayah hilir, terus juga terpadat, kemudian banyak aliran sungai yang mengarah ke Bekasi Utara, seperti Sungai Bekasi gitu. Nah, itu juga banyak anak-anak sungainya berada di wilayah Bekasi Utara. Sementara itu juga elevasinya itu rendah gitu, berada di wilayah hilir apa ya? Ya, berada di elevasi yang rendah sehingga airnya itu nggak cepat surut gitu, karena wilayahnya datar. Kemudian wilayah dengan tingkat kerawanan rendahnya itu ada di Bantar Gebang karena elevasinya itu masih tinggi dan juga kita bisa lihat bahwa ada beberapa daerah yang sangat rendah untuk terjadi banjir gitu pemukimannya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan Bantar Gebang ini tingkat kerawanannya rendah. Terus juga sedikit untuk aliran sungai yang berada di Bantar Gebang. Terus bisa dilihat kalau misalkan kepadatan penduduk di Bantar Gebang juga rendah ya, maka bisa dikatakan bahwa tidak banyak permukiman yang terbangun. Kalau misalkan di Bekasi Utara, Bekasi Barat, dan juga Bekasi Timur, itu kepadatan penduduknya tinggi, sehingga banyak pemukiman, banyak juga industri, membuat lahan terbukanya juga minim, sehingga resapan airnya juga bakal lebih sedikit. Boleh di next. Oke, kesimpulannya dari analisis kerawanan banjir di Kota Bekasi, hasil overlay dan juga pemukiman juga dengan multi buffer ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik Kota Bekasi ini memiliki kerawanan banjir yang disebabkan oleh karena topografinya yang datar, terus juga wilayahnya berada di hilir gitu. Terus juga sangat rentan untuk mendapat kiriman banjir kiriman ya atau kiriman air itu dari wilayah Bogor gitu. Terus juga sistem hidrologinya DAS Bekasi, terus juga perkembangan kawasan di Kota Bekasi karena sekarang banyak banget urbanisasi ataupun migrasi ya urbanisasi kan ke perkotaan itu ke wilayah penyangga dari kota Jakarta gitu. Sehingga tujuan dari urbanisasi itu diantaranya ada Kota Bekasi. Sehingga perkembangan kawasannya semakin pesat gitu. Pemukimannya semakin bertambah sehingga resapan air berkurang. Kemudian
banyak juga sedimen sampah ataupun ya sampah yang menyumbat di aliran sungai, ataupun di bantaran sungai ya, di pinggir-pinggir sungai. Maka dalam perspektif ekonomi pembangunan, analisis ini dapat, mengurangi kerugian gitu, dengan analisis ini. Kerugian infrastruktur karena sudah di-forecasting, sudah dianalisis bahwa daerah ini rawan, daerah ini, tidak begitu rawan gitu. Terus juga menjaga aktivitas ekonomi gitu, misalkan dari warga, sudah, ketahuan nih misalkan wilayah tersebut, banjir, maka, untuk menjaga, analisis ini bisa untuk menjaga aktivitas ekonomi dari informasi pemerintah juga gitu. Kemudian menarik investasi, jadi dengan, adanya informasi ini itu untuk menarik investasi misalkan, ada nih daerah yang tidak rawan banjir gitu ataupun rendah untuk kerawanan banjir sehingga itu bakal menarik investasi misalkan untuk industri perumahan gitu, itu untuk membangun di wilayah tersebut gitu. Nah terus juga, menentukan ruang terbuka hijau, terus juga membangun infrastruktur untuk mereduksi banjir. Nah itu, manfaat analisis ini dalam perspektif ekonomi pembangunan. Boleh di-next. Nah saran yang, eee, bisa disampaikan untuk, dari berdasarkan analisis kerawanan banjir ini, yang pertama pemerintah harus memastikan, ketinggian air gitu dari hulu. Agar masyarakat di hilirnya ini dapat bersiap siaga untuk bahaya banjir gitu. Kemudian penguatan tanggul Sungai Bekasi karena pernah jebol waktu itu di tahun 2022. Terus juga pelebaran sungai agar aliran airnya itu nggak terhambat oleh, kawasan permukiman. Terus juga pembuatan waduk untuk menampung sementara air yang mengalir dari hulu agar nggak langsung tumpah gitu ke hilir, dalam jumlah yang besar gitu. Jadi ditampung dulu dengan menggunakan waduk. Kemudian juga, dari sosialnya itu bisa dengan edukasi masyarakat, terus juga untuk, bagaimana mengakses informasinya mengenai, ketinggian air ataupun banjir gitu. Terus juga bagaimana mitigasi bencana banjir di, Kota Bekasi. Kemudian, ada penerapan sistem polder. Nah, ini udah dilakukan di Kota Bekasi, dan juga berhasil ya, dan juga kolam retensi ini, penelitian di Bojong, Rawalumbu ada, di daerah Bekasi juga ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pembangunan kolam retensi seluas 1.302 meter persegi dengan kedalaman 3,5 meter yang dilengkapi rumah pompa mampu mengurangi genangan air secara signifikan pada kawasan permukiman yang berada di sekitar pertemuan aliran sungai dan juga drainase perkotaan. Nah, sistem polder ini juga sebenarnya udah diterapkan juga di negara Belanda banyak digunakan karena wilayah Belanda juga berada di bawah di ini ya, pokoknya permukaan air lautnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan daratannya dan itu udah Eee, terbukti berhasil ya, diterapkan di, Belanda gitu. Sehingga, di Bekasi ini juga sudah berhasil di Rawalumbu, maka perlu untuk digencarkan juga di, daerah lain. Mungkin, boleh di-next. Ya ini referensinya boleh di-next. Baik, sekian presentasi dan juga analisis kerawanan banjir, dari saya. Eee, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.